Timnas Indonesia akan mulai melakukan pemusatan latihan pada 26 Mei 2025 mendatang ya, untuk mempersiapkan laga melawan Timnas Cina, laga yang maha penting untuk Timnas Indonesia. Dan tentunya ya, tinggal 10 hari lagi Timnas Indonesia mengadakan pemusatan latihan dan tim pelatih Indonesia sudah bergerak. Teranyar adalah Denny Lansat dan Alex Pastoor sudah terlihat terbang ke Indonesia dari Belanda. Ya, begitu pula dengan pemain seperti Ivar Jenner yang sudah memberikan status ya di IG-nya kalau dia sedang terbang ke Indonesia. Dan tentunya ini untuk persiapan melawan Timnas Cina yang kita memiliki persiapan yang cukup banyak. Nah, mari kita bahas tentang persiapan Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Denny Lansat, Alex Pastoor, dan Ivar Jenner terlihat di status IG-nya kalau mereka pada Kamis malam terbang ke Indonesia. Tentunya ini adalah persiapan ya untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri akan menjalani pemusatan latihan pada 26 Mei 2025 mendatang. Terhitung 10 hari lagi kita akan menyaksikan ya pemain-pemain Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Dan tentunya sebelum dilaksanakan pemusatan latihan tersebut, tim pelatih Timnas Indonesia tentu sudah bersiap dari sekarang ya. Mereka sudah bersiap dari sekarang memantau ya video-video pertandingan Timnas Indonesia, video-video pertandingan Timnas Cina untuk menganalisa ya pertandingan-pertandingan Timnas Cina dan pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia, dan nanti akan diterapkan ya pada training center di Bali nanti. Ya, tentu yang paling berperan dalam hal ini adalah Alex Pastoor dan Denny Lansat ya, karena Alex Pastoor tentunya ya, yang utamanya Alex Pastoor adalah ahli strategi dan dia akan selalu memberikan strategi-strategi yang brilian ya. Dia akan mengamati pertandingan-pertandingan Cina, pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia ya, dan akan dilatih nanti di pemusatan latihan. Dan terakhir ada Ivar Jenner juga yang sudah terbang ke Indonesia. Namun saya rasa untuk Ivar Jenner sebagai seorang pemain, dia tetap akan berkumpul ya di Bali nanti pada 26 Mei 2025 ya. Dan sebelum itu saya rasa Ivar Jenner akan melakukan liburan. Ya, tentunya mungkin liburan di Bali sekaligus untuk beradaptasi dengan cuaca Indonesia. Dan ini sangat baik ya, sangat baik untuk seorang pemain lebih lama beradaptasi dengan cuaca di Indonesia, beradaptasi dengan iklim di Indonesia, dan mudah-mudahan ya nanti Ivar Jenner akan tampil lebih beringas ya. Dan tentunya nanti ya, apabila pemain-pemain Indonesia sudah menyelesaikan pertandingan-pertandingan mereka di kompetisi mereka ya, mereka akan langsung datang ke Indonesia ya. Semakin lama di Indonesia semakin baik, karena ini adalah pertandingan di Indonesia, pertandingan di GBK, dan mereka harus beradaptasi lebih lama dengan iklim Indonesia, dengan cuaca Indonesia, supaya mereka bisa menampilkan 100% kemampuan mereka ya, dengan didukung oleh ribuan pendukung Timnas Indonesia. Tentunya mereka akan bisa memaksimalkan ya potensi mereka yang mereka miliki. Dan sekarang baru Ivar Jenner, tetapi saya yakin dalam seminggu ke depan akan banyak sekali ya pemain-pemain yang sudah mulai datang ke Indonesia. Yang sudah tidak bertanding lagi saya rasa akan datang ke Indonesia. Dan kembali lagi untuk Denny Lansat dan Alex Pastoor ya, mereka berdua sebenarnya adalah otak dari Timnas Indonesia ya. Memang pelatih kepala adalah Patty Kluivert, cuman Patty Kluivert akan selalu mendapatkan masukan dari Denny Lansat,
dan mendapatkan masukan dari Alex Baxter. Ya, mereka bertiga tidak bisa dipisahkan. Mereka bertiga adalah tim yang harus selalu bekerja sama, tidak boleh egois, ya. Tidak boleh egois, mereka tetap harus bekerja sama. Dan sekarang Alex Baxter dan Danny Lansat sudah terbang ke Indonesia, dan tentunya kita sangat berharap ya dengan strategi-strategi brilian yang dilakukan oleh Alex Baxter ini. Kita tahu saat pertama ya, di laga pertama melawan Cina, timnas Indonesia secara mengejutkan kalah dari Cina. Padahal saat itu Indonesia digadang-gadang ya akan dengan mudah dapat mengalahkan Cina. Namun hasilnya berbanding terbalik. Indonesia dikalahkan Cina di kandang Cina. Dan ini membuat kita harus berjuang sampai laga terakhir ya. Sampai laga terakhir untuk memastikan diri lolos ke babak keempat atau lolos langsung ke Piala Dunia. Hal ini tentu berbeda apabila kita bisa mengalahkan Cina pada saat itu atau serta mengalahkan Bahrain tentunya ya. Tapi hasil berbeda didapat oleh timnas Indonesia, dan timnas Indonesia harus melakoni laga sampai laga terakhir untuk memastikan lolos ke babak keempat atau lolos langsung ke Piala Dunia. Dan nanti saat pertandingan melawan Cina di GBK, kita tidak boleh meremehkan timnas Cina. Kita tidak boleh memandang sebelah mata timnas Cina. Kita tidak boleh gegabah melawan mereka. Kita tetap harus berhati-hati. Layaknya saat kita bermain dengan Arab Saudi, kita bermain dengan Bahrain, kita sangat berhati-hati dan kita bisa memenangkan itu, dan kita tidak kebobolan. Ya, kita tidak kebobolan gol saat melawan Arab Saudi dan melawan Bahrain karena kita sangat berhati-hati di situ. Ya, berbeda halnya saat laga pertama melawan Cina, kita sangat ceroboh. Ya, kita sangat percaya diri. Pertahanan kita sangat tinggi dan kita kecolongan oleh serangan balik mereka. Dan ini yang harus diwaspadai, ya. Kebanyakan pemain-pemain kita adalah pemain dari Eropa, back kita dari Eropa. Ya. Sedangkan Cina terkenal memiliki kecepatan, ya. Pemain-pemain Asia lah khususnya ya, dikenal memiliki kecepatan yang sangat baik, dan ini yang harus diantisipasi oleh seorang Patty Kluivert dan kedua asistennya Danny Lansat dan Alex Baxter. Ya mudah-mudahan nanti timnas Indonesia bisa menerapkan strategi terbaik ya. Pemain-pemain timnas Indonesia nanti dalam kondisi prima, dan Indonesia akan mengalahkan Cina di GBK dan menjadi pesta ya untuk supporter timnas Indonesia, karena Indonesia hampir dipastikan akan lolos ke babak keempat apabila Indonesia bisa mengalahkan Cina. Ya. 90% timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat apabila Indonesia bisa mengalahkan Cina, dan kita sangat yakin timnas Indonesia akan bisa mengalahkan Cina apabila kita bermain layaknya saat melawan Arab Saudi dan saat melawan Bahrain. Ya, dengan kehati-hatian, dengan kepercayaan diri yang tinggi, ya, tidak meremehkan lawan, itu adalah poin yang sangat penting yang harus dimiliki oleh timnas Indonesia. Ya, jangan sampai timnas Indonesia mengulangi kesalahannya saat laga pertama melawan Cina, dan itu sangat-sangat menyakitkan, dan itu sangat-sangat bodoh, dan itu sangat ceroboh. Dan itu nggak boleh terulang di GBK. Dan saya sangat yakin ya, tim pelatih juga akan mereview pertandingan tersebut, akan mengulang-ulang pertandingan tersebut, dan tidak boleh terulang. Saat pertandingan melawan Australia sama ya, kita ceroboh, kita terlalu percaya diri menghadapi tim dengan peringkat 25 FIFA seperti Australia. Kita sangat percaya diri ya, mentang-mentang pemain-pemain kita kelas dunia, mentang-mentang pemain-pemain kita market value-nya ada di atas Australia. Kita dengan percaya dirinya melakukan pressing tinggi, pertahanan tinggi, dan kita tidak bisa menciptakan gol. Dan tentunya ini membuat Australia yang mempunyai pengalaman yang sangat baik di laga internasional, bahkan di Piala Dunia, mampu membalikkan keadaan mereka dengan tenang, bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan timnas Indonesia. Ya. Ini yang harus dipahami oleh
pelatih timnas Indonesia. Ya, Indonesia bukan Belanda. Indonesia walaupun pemain-pemainnya dari Belanda, Indonesia adalah Indonesia. Ya. Jangan samakan Indonesia dengan Belanda. Indonesia adalah Indonesia. Dan Indonesia sekarang adalah Indonesia sekarang, bukan lagi Indonesia yang dulu, ya. Bukan lagi Indonesia yang dulu yang sering kebobolan, ya, yang sering kalah telak dari pemain-pemain dari tim-tim Asia. Ya, dari tim-tim top Asia. Indonesia sekarang adalah Indonesia yang baru, ya, macan Asia yang sudah terbangun dari tidurnya dan sekarang telah mengaum, ya, memberikan ancaman kepada musuh-musuhnya, kepada mangsa-mangsanya. Tetapi kita tetap harus waspada. Jangan sampai mangsa kita lari, jangan sampai mangsa kita lepas dari cengkeraman kita, ya. Indonesia adalah raksasa Asia, ya. Indonesia baru, raksasa baru. Indonesia bisa.